Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, M Farid Abrar. Maaf. Oke, di video kali ini saya akan membahas cara install dan hapus aplikasi di Linux via terminal ya guys. Oke, langsung saja kita ke inti videonya. Sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe dulu video ini ya guys. Oke, lanjut saja, kita buka saja langsung terminal Linux kita. Nah, di komen line pertama saya akan membahas sebelum membahas komen tersebut, saya akan menjelaskan sedikit apa sih maksud video yang akan saya bahas ini. Nah, tidak seperti di Windows, aplikasi dan servis di Linux dikelola dan ditangani oleh aplikasi khusus yang berbeda. Kita harus paham dulu nih konsepnya, istilah dan mekanisme yang kita gunakan di Linux untuk mengelola aplikasi ataupun servis kita. Aplikasi Linux sendiri dikelola oleh package manager. Sementara kalau Windows itu biasanya dengan istilah aplikasi atau program ya guys. Untuk bisa menginstal, hapus, update aplikasi di Linux ini, kita semua harus melakukan aplikasi package manager. Package manager itu digunakan untuk memudahkan dalam mengelola package atau aplikasi di Linux. Lanjut, kita akan membahas service di Linux dikelola oleh service manager, yang dimana service digunakan untuk menamai aplikasi yang berjalan di background dan hanya menyediakan interface yang terbatas. Untuk berinteraksi dengan user, contoh, service adalah proses dari file web server, file server, printer server, dan sejenisnya. Lanjut ada daemon. Daemon itu adalah istilah yang digunakan untuk aplikasi atau program atau package yang sudah kita sebut tadi ya. Daemon itu seperti aplikasi gitu ya kan. Itu adalah istilah ya guys, dan tidak bisa dikontrol. Namun dia tidak bisa dikontrol ya, dia hanya bekerja untuk melakukan tugas yang spesifik atau tugas ya memang untuk dia gitu ya. Sementara jenis aplikasi daemon ini ialah biasanya tuh ditambahkan akhiran huruf D ya, dan aplikasi ini hanya bisa di start, di stop, di restart atau dikelola menggunakan aplikasi khusus yang disebut dengan service manager. Nah, lanjut kita ke service manager. Service manager itu dibuat khusus untuk menangani dan mengelola service atau daemon pada sistem Linux. Dulu aplikasi service manager ini digunakan adalah initd, dan untuk saat ini menggunakan sistem D. Init D kan ujungnya D itu. Nah, daemon yang merupakan pembaruan dari service manager lama. Lanjut kita ke menggunakan perintah dpkg. Untuk distro Ubuntu dan distro turunannya termasuk Linux Mint yang saya gunakan ini, biasanya itu formatnya itu adalah dep atau bisa kita sebut Debian ya guys. Debian Package Manager versi lama ya, dpkg. Debian Package Manager ya, dpkg ya, dpkg. dpkg itu Debian Package Manager. Oke, bentar ya. dpkg itu Debian, biar saya tuliskan di sini ya, Debian Package Manager. Nah, inilah dpkg kan, gitu-gitulah deh kan. Oke, lanjut saja. dpkg itu merupakan package manager untuk distro berbasis Debian dan hanya bisa digunakan untuk menginstal package lokal secara manual dan tidak bisa digunakan untuk menginstal package yang berada di repositori kita atau repositori secara online. Penyempurnaan dari dpkg itu adalah apt. Nah, biasanya kita ada sudo apt gitu kan. Nah, itulah penyempurnaan dpkg tersebut ya. Nah, lanjut saja kita ke command line pertama, yaitu sudo dpkg min i. Nah, kita ketikkan password kita dulu. Nah, kan install error. Nah, di sini kita tuh biasanya kita sudo dpkg itu min i. Nah, kita sudo dpkg min i itu untuk install gitu ya guys. Misalnya kita buat lagi. Nah, kita menginstal apa gitu. Misalnya kita
kita ketikkan lagi tuh patch garis miring tuh. Nah, ini tuh maaf saya ulangi lagi. Ini tuh adalah perintah awalnya guys untuk menginstalnya. Nah, di sini dia kita bukakan seperti direktorinya gitu. Patch cake. Nah, patch cake. Nah, baru kita buat aja namanya ya guys. Karena saya nggak ada mau saya install, jadinya saya lewatkan aja. Misalnya kita namanya tahap apa ya misalnya ya. Name jangan lupa domainnya itu kita pakai Debian dotnya itu Debian. Nah, karena kan nggak ada aplikasinya ya kan, berarti dia nggak akan tercari gitu ya. Misalnya kita ingin menginstal semua paket dalam format atau yang berapa di suatu folder, atau ya kita mau menginstal sekaligus gitu ya intinya. Nah, di sini kita menggunakan ya mirip sih, cuman minnya aja yang beda ya. Minnya itu beda, minnya itu jadi min r terus mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip, nggak sama persis sih. Depan itu sama depannya. Nah, minnya ini install, terus kita patch to folder, bukan ini lagi, bukan package name lagi, karena kita mau sekali banyak gitu kan. Patch to folder. Nah, patch to folder file, dan jangan lupa huruf besar kecilnya guys, karena di sini karena Linux ini rentan banget membedakan huruf besar dan huruf kecil. Fill with page kaki, oke pas. Nah, kita klik ini lagi. Nah, karena kan nggak ada ininya ya, file yang mau kita install, jadi dia error. Karena saya nggak ada yang mau saya install. Oke, lanjut kita cara mengelola aplikasi terinstall dengan dpkg. Misalnya kita mau melihat semua aplikasi yang telah terinstall ya. Kita ketikkan saja tadi sudo dpkg, terus minnya itu min l ya, min l. Nah, di sini semua aplikasi terinstall itu akan keluar di sini. Ya, Ubuntu ini Ubuntu ya kan, Aspel, Ngepel ya kan, ACL dan lain sebagainya. Oke, kita ketik saja Ctrl C untuk keluar dari ini. Nah, untuk keluar dari itu kita ketikkan saja Ctrl C. Lanjut kita untuk mengecek misalnya satu aplikasi saja ya. Misalnya kita ngecek ini ya. Mana dia? APG ya. APG ini ya, kita cek ya, APG ini. APG ini kita cek ya. Mana sudo dpkg l terus nama paketnya APG. Nah, di sini dia APG versionnya 2.2.3 DFSG bla bla bla. Nah, kesimpulannya kalau kita buat sudo dpkg ini dengan plus nama ininya nama paketnya itu, dia akan satu aja. Misalnya kita buat cuman kayak gini. Nah, cuman kayak gini nih. Dia bahasanya itu sekali semua, karena dia nggak tahu, sistem ini nggak tahu kita mau buka apa. Jadi dia dikeluarkannya semua. Nah, Bante itu kan katanya gitu. Oke, lanjut kita ke melihat isi dari paket yang akan diinstal. Misalnya kita sudo dpkg min c ya kan. Error konten bla bla bla. Oh iya, karena nggak ada aplikasinya ya. Karena saya nama paketnya nih sudo dpkg min c. Kita agak lupa nih ya ininya. Apa namanya? Brewelnya. Patch to nama paket .dep. Nah, pokoknya semua semua komen-komen ini bisa kalian catat ya di buku kalian atau di notepad atau di ya misalnya kalian pengguna Termux, kalian nonton video ini ya bisa aja sih kan. Tapi dia nggak pakai sudo. Kalau Termux itu dia dpkg aja gitu ya. Nggak ada sudo, karena sudo nih ya menurut saya sudo ini cuma buat Linux, distro Linux aja ya. Oke, lanjut. Misalnya kita ini kan, nah karena nggak ada ini, pokoknya komennya seperti ini ya, misalnya terus kita ada lagi komen sudo dpkg min s terus nama paketnya. Oh, kita cek aja coba apg itu apg. Saya nggak pernah nih ngecek-ngeceknya, saya ingin nge-share saja kepada kalian. Min s. Oh, nah, kita tengok sini.
Di sini dia fungsi komen itu dia untuk melihat apakah paket ini sudah diinstal atau belum. Status install, oke install. Nah, berarti sudah diinstal ya guys. Berarti dia sudah diinstal. Oke, kita clear saja dulu. Kita clear. Terus kita akan membahas lagi perintah selanjutnya yang dimana untuk cara hapus atau uninstall aplikasi dengan perintah dpkg. Apa tadi dpkg? Nah, kan nggak ingat kalian kan? Lupa ya. Nah, dpkg itu Debian Package Manager atau versi lama yang telah diperbarui menjadi apt. Sekarang sebenarnya sudah kita juga bisa nih yang ngecek-ngecek paket tadi itu sepertinya bisa ya dengan apt. Perintah apt itu. Oke, lanjut saja kita untuk remove-nya. Sudo, kita ketik lagi sudo dpkg min r, atau min r itu remove. Nah, nama paketnya. Nama paket. Nah, saya nggak ada yang mau saya remove ya. Nggak ada yang mau saya remove karena takutnya ada kesalahan pula ya. Misalnya ini dia menghapus nama paket dan membatalkan konfigurasi yang dibuat oleh nama paket. Nah, maksudnya itu nama paket ini yang kita hapus tadi itu. Dia telah misalnya kita adalah kucing ya kan. Ini ibaratnya kucing. Kucing ini punya anak gitu, punya anak. Kita menghapus induk kucing ini. Nah, induk kucing ini kita hapus, tapi anaknya tetap ada di rumah kita gitu kan. Nah, itulah ibaratnya nama paket. Kalau nama paket ini kita ngapus icon atau aplikasinya. Aplikasinya itu kita hapus, tapi data-datanya dia tidak terhapus gitu kan. Nah, seperti itulah ya kan. Oke. Jadi bagaimana tuh Bang caranya biar ngehapus sekalian data-datanya terhapus semua, data-datanya tuh. Nah, kita ketik aja sudo dpkg tadi. Terus R-nya itu kita ganti jadi P. P kan. Nah, di sini dia apa namanya? Maka dia akan semua terhapus. Semuanya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya semua terhapus tuh. Unyangnya, siapanya semua terhapus ya kan. Oke, lanjut aja kita ke menggunakan perintah apt. Apt itu merupakan seperangkat seperangkat tool yang digunakan untuk mengelola Debian package agar lebih mudah, lebih praktis gitu kan. Dan dapat menginstal paket dari repositori secara online. Biasanya digunakan oleh Linux berbasis Debian seperti Ubuntu. Biasanya versi GUI dari apt adalah Synaptic Package Manager. Oke, lanjut kita cara menginstal aplikasi dengan perintah apt. Nah, tadi kan apt ini sama ya. Sebenarnya sudo apt. Nah, kalian bisa tuh ketik apt saja atau apt min-get. Saya ketik saja sini apt min-get. Min-get install nama underscore patchkick. Nah, di sini dia seperti ini ya, dia berproses gitu kan. Apt min-get install nama package. Nah, di sini dia untuk menginstal package-nya. Baru lanjut ke perintah selanjutnya yaitu sudo apt min-get build min dep terus kita ketikkan nama paketnya, nama patchkick. Nah, di sini ini dep ini tidak sesuai nih. Sabar ya, kita lihat dulu. Oke dah, mantap. Nah, misalnya ini komen ini dia untuk menginstal dependencies yang diperlukan oleh nama package. Jika nama package tidak ditemukan di repository, maka akan error. Oke, lanjut kita ke pembahasan selanjutnya. Sudo apt get install juga, tapi ini yang menginstal sekali banyak gitu kan. Nah, kita ini tadi. Nah, misalnya kita nama package 1. Buat aja lagi nama. Dia kalau mau install banyak gini aja, pokoknya di spasi ya guys. Nah, 2 dan bla 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 bla, saya 2 aja. Nah, itu udah bakalan nginstal kali 2. Nah, terus kita masuk ke cara update aplikasi dengan perintah apt. Aplikasi distro Linux kita. Nah, di sini biasanya nih komen ini sudah saya bahas juga ya di video sebelumnya. Nah, namun ya kita bahas lagi aja.
Mana tahu kalian masih ada yang belum paham. Di sini tuh biasanya untuk pemula atau baru-baru buka terminal, kita di recommended banget untuk nge-update dan upgrade distro kita ya. Recommended banget tuh. Karena di sini apa namanya? Ya inilah, kalau nggak diupdate ya ketinggalan zaman kayak kita ini namanya jadul ya kan, jadul. Nah, lanjut kita ke sudo apt upgrade. Upgrade dengan update itu beda ya guys. Kita lakukan saja ini seperti kita ngupdate aplikasi gitu ya. Kadang-kadang nanti disuruh memperbarui ya kan. Nah, misalnya sudah selesai. Nah, ini kan belum selesai, kita tunggu saja ya. Memang dia prosesnya, kalau upgrade nih memang prosesnya agak lama ya guys. Karena dia memiliki apa namanya, diksi yang besar. Tapi kalian nih memang harus ada pakai internet ya. Saya ya bersyukur banget ada wifi. Jadinya tidak menghabiskan paket guys. Oke, kita tunggu saja ya. Sudah 69%. Nah, 69%. Sudah 16 menit juga ya guys. Saya di sini. Apa ya, lama-lama. Nah, di sini udah proses unpacking Metasploit. Dia mengupdate maksudnya mengupgrade semua aplikasi yang sudah kita install di Linux ini. Distro Linux kita itu. Oke, kita tunggu saja ya. Berapa, Bud? Saja kita ke pembahasan selanjutnya. Cara mengupgrade semua apa namanya package yang terinstall. Cukup mengetikkan saja perintah sudo apt min-get plus disk ya kan, plus disk ya. Dia ada disknya min upgrade. Nah, di sini akan install semuanya. Karena saya sudah install semuanya. Nah, baru kita akan mengalih-alih untuk melakukan diagnostik terhadap package yang mengalami broken dependencies. Misalnya gagal upgrade atau gagal apa, kita ketik saja sudo apt-get check. Done, tidak ada ya, tidak ada masalah. Baru kita akan melakukan fix broken untuk mengatasi package dependencies tadi. Kita ketik saja sudo apt-get tadi, terus kita min f itu fix broken ya, min f itu install. Nah, kita lihat, nah tidak ada yang mengalami masalah ya kan. Terus untuk menghapus zip file, nah untuk menghapus zip file kita ketik saja sudo apt get auto clean. Nah, di sini dia menghapus semua Debian file yang tidak terinstall di sistem. Biasanya ketika kita memakai aplikasi satu aplikasi, kita cuma menghapus kepalanya saja, isinya enggak kita hapus. Nah, di sini aja nih. Ketik saja. Nah, ini ada Metasploit, mendeletkan Metasploit ya. 239 MB. Di sini ada sudo apt min-get cache. Nah, di sini dia menghapus apt cache pula min-get. Nah, dia tanpa memandang apapun itu semua dihapusnya itu. Nah, saya nggak akan saya hapus ya. Nah, rugilah ya kan. Terus kita akan mencari aplikasi ya dengan perintah apt. Coba kita cari tes ya. Sudo apt min-get apt min-cache min-cache search.
search sublime text. Nah di sini ingat ya, untuk misalnya ada aplikasi nih ya, aplikasi ini dia memiliki spasi itu harus kita isi dengan strip ya, strip min ini ya, untuk biar dia terbaca oleh sistem di kernel Linux kita. Oke, sekian dari belum ya, belum belum habis. Oke, baru kita akan masuk ke sudo apt-get remove. Sudo apt-get remove ini sama dengan sudo dpkg min r tadi ya. Remove nama aplikasi dengan kok apt remove, apt-get remove nama package. Nah, ngadaan nama aplikasi karena saya ngadangkan menghapus semua aplikasi. Lanjut kita ke sudo apt-get auto remove nama paket. Di sini dia akan menghapus package dan dependencies dari paket tersebut ya. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua pastinya, dan bermanfaat juga untuk saya agar saya tidak lupa tentang komen-komen Linux ini, sekalian saya mengingat-ingat ya guys. Oke, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.